masuk surga dengan akhlak yang mulia. Kenapa saya merasa perlu membahas masalah ini? Karena akhlak mulia itu adalah ibadah yang agung, yang pahalanya sangat luar biasa. Tetapi meskipun pahalanya luar biasa, banyak orang yang tidak merasa berpahala tatkala melakukannya. Banyak orang tatkala dia baca Quran, dia merasa berpahala. Tatkala dia puasa sunnah, dia merasa berpahala. Tetapi tatkala dia senyum sama orang lain, tatkala dia rahmah sama istrinya, tatkala dia sayang sama anaknya, perasaan berpahala itu terkadang tidak hadir. Ya, jadi seakan-akan akhlak mulia itu bukan suatu ibadah, padahal dia adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan boleh kalau saya katakan kita harus cerdas ya. Kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, kemampuan kita beramal saleh juga terbatas. Maka kita harus memilah dan memilih amal soleh yang pahalanya besar. Mengingat umur kita terbatas dan kemampuan kita terbatas. Dan di antara amal soleh yang pahalanya sangat besar adalah akhlak yang mulia. Adapun dalil-dalil tentang yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ibadah yang sangat agung, tentu sangat banyak sekali. Ya, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kalimat innama, hanyalah aku ini dalam bahasa Arab, innama tufidul hasar, memberi pembatasan. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Nabi diutus untuk yang lainnya, tetapi ini menunjukkan konsentrasi Nabi terhadap akhlak mulia sangat besar. Karena beliau berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus tidak lain kecuali hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Dan ini benar, makanya kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adab sangat banyak. Contoh sederhana kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin isinya hadis-hadis tentang akhlak, tentang adab ya. Sangat banyak. Dalam Al-Qur'an juga kita perhatikan ayat-ayat tentang adab, tentang akhlak sangat banyak. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat. Banyak dalam banyak ayat terhadap fakir miskin, terhadap tetangga, bahkan tetangga jauh, tetangga dekat. Allah perinci, wa qulu linasi husna, ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia, sampai Allah perintahkan ucapkanlah kata yang baik. Sampai Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum minasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kalimat yang terbaik. Allah tidak mengatakan yaqulu allati hiya ya hasan atau hiya husna, tapi kata Allah billati hiya ahsan. Ucapkanlah kalimat yang terbaik, bukan kalimat yang baik kata Allah, tetapi kalimat yang terbaik. Ini dalil kita disuruh milih tatkala berbicara sesama saudara, apalagi sama orang tua, sesama ya kerabat, kepada istri, kepada anak-anak, berusaha mencari kalimat yang terbaik. Demikian juga kepada teman-teman. Ini berkaitan semua dengan akhlak. Demikian juga dalam surat misalnya dalam surat Al-Hujurat banyak ayat-ayat berkaitan tentang akhlak. Tidak boleh suudzon, tidak boleh misalnya mencela satu dengan yang lainnya, tidak boleh berbuat ghibah. Ini semua dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi perhatian Nabi terhadap akhlak sangat besar. Di antara dalil yang menunjukkan akhlak mulia adalah ibadah yang agung, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sebaik-baik, sesempurna imannya seseorang adalah orang-orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Ini nas dalam hal ini, nas yang sangat tegas bahwasanya Anda kalau ingin mengukur barometer iman seseorang, ukurlah akhlaknya. Kalau dia berakhlak mulia berarti dia imannya terbaik. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak kata Nabi adalah yang terbaik akhlaknya. Ini dalil orang yang akhlaknya semakin tinggi, semakin baik, dia semakin tinggi surganya, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan aqrabukum minni majlisan, yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya.
Kemudian kelanjutannya kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang merenggangkan tangan mereka, yang mereka mudah bergaul dan mudah juga untuk diajak bergaul. Contoh lagi, Rasulullah SAW bersabda, ya, di mana keterbaikan di sisi Allah diraih dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah, adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Nah, ini keterbaikan bisa kita raih dengan apa? Dengan menjadi terbaik bagi istri kita. Ini berkaitan juga dengan akhlak. Kata Nabi SAW, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling terbaik bagi sahabatnya. Khairul jirani indallah, ya, khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya. Keterbaikan. Khairul muslimin man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Sebaik-baik orang Islam adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Keterbaikan. Kata Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Keterbaikan lagi. Ini banyak keterbaikan yang terbaik di sisi Allah adalah yang berakhlak mulia. Kata Nabi SAW, khairukum qada'a. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik membayar utang. Nah, kalau Anda ingin tahu orang ini baik atau tidak di sisi Allah, lihat cara bayar hutangnya. Kalau dia pura-pura lupa hutangnya, ini berarti kurang baik di sisi Allah. Apalagi nomor HP-nya dia ganti. Nah, ini sudah. Karena benar, Anda bisa melihat akhlak seorang dari membayar hutang. Kalau orang itu benar-benar baik, dia enggak perlu ditagih, dia akan bayar. Ini sudah ditagih-tagih malah melarikan diri. Sampai dia mengomel sama yang kasih hutang sama dia. Ini kejadian ya. Saya pernah ada seorang ngeluh sama saya, Ustaz, saya nagih hutang sama dia, saya malah dimarah-marah Ustaz. Loh, kok bisa? Waktu saya nagih dia bilang, kamu tuh kenapa nagih sekarang? Minggu lalu uang saya ada, kamu enggak nagih. Sekarang uang saya sudah enggak ada, baru kamu tagih. Nah, kamu yang bahlul, kalau sudah punya duit bayar, jangan tunggu ditagih. Ya, bayangkan. Jadi keterbaikan, yang terbaik ternyata kalau Anda ingin menjadi orang terbaik di sisi Allah, banyak caranya dengan berakhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kalimat yang ringkas tapi menunjukkan intisari kebaikan. Jadi Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu albir. Albir itu kebajikan. Kebajikan itu kan banyak. Semua perbuatan baik itu kebajikan. Tetapi Rasulullah SAW ringkas dengan berkata, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu intinya akhlak yang mulia. Intinya akhlak yang mulia. Ini sama kata para ulama seperti sabda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Padahal haji itu perkaranya banyak, bukan cuma wukuf di padang Arafah. Namanya haji itu ada lempar jamarat, ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah, ada tawaf, ada sa'i. Tetapi kenapa Nabi hanya mencukupkan menyebut al-hajju arafah? Haji itu wukuf di padang Arafah karena intisari daripada haji adalah wukuf di padang Arafah. Dia adalah rukun yang paling rukun di antara rukun-rukun haji. Sama persis seperti Nabi waktu berkata al-birru husnul khuluq. Ya, kebajikan itu banyak, kebaikan itu banyak. Intisarinya adalah akhlak yang mulia. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ayu syai'in an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga. Apa sih perkara yang paling mudah memasukkan orang dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Padahal kita tahu akhlak yang mulia itu bagian daripada takwa. Tetapi Nabi mengkhususkan penyebutannya. Kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia.